Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Nah, ketemu lagi dengan aku, Eno, di channel Eno Official yang memberikan informasi seputar dunia tutorial dan juga dunia perbankan. Nah, teman-teman ada yang request tentang bagaimana sih Kak menjadi agen briling, kemudian untuk naik menjadi jawara dan juga juragan di dalam agen briling dan apa aja persyaratannya. Untuk menjadi agen BRI, kita perlu tahu dulu apa itu agen BRI. Nah, agen BRI ini adalah perluasan layanan BRI, di mana Bank BRI bekerja sama dengan nasabah BRI sebagai agen yang bisa melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara real-time online dengan menggunakan fitur menu edisi mini ATM dengan konsep fee sharing atau sharing fee. Nah, briling ini juga terdapat dua produk layanan. Yang pertama, produk Laku Pandai dan juga mini ATM briling. Nah, Laku Pandai adalah proses layanan perbankan keuangan yang dilakukan tidak menggunakan jaringan kantor. Sedangkan mini edisi atau electronic data capture yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan non-tunai sebagaimana halnya transaksi keuangan non-tunai yang disediakan oleh ATM. Nah, jika sudah tahu tentang apa itu briling, nah teman-teman bisa catat apa saja syarat menjadi agen briling BRI. Yang pertama, teman-teman harus memiliki usaha dan juga tempat tinggal yang tetap. Kemudian calon agen harus membuat surat keterangan usaha yang dikeluarkan oleh kelurahan. Memiliki penghasilan dan kegiatan usaha minimal sudah berjalan di 2 tahun. Khusus pegawai, lampirkan fotokopi SK pegawai tetap. Kemudian tidak menjadi agen bank lain atau penyelenggara Laku Pandai. Lalu memiliki rekening simpanan yang menggunakan kartu debit dari BRI. Kemudian menyetor uang jaminan sebesar 3 juta dan kemudian rekening itu akan diblokir selama teman-teman menjadi agen briling. Setelah itu teman-teman memiliki rekening pinjaman dengan kolektibilitas lancar minimal 6 bulan terakhir. Jadi bisa melakukan pinjaman juga sekalian mendaftar sebagai agen briling. Setelah tahu persyaratan dari pengajuan agen briling, sekarang kita lanjut ke dokumen yang diperlukan untuk pengajuan sebagai agen briling BRI. Yang pertama, teman-teman harus persiapkan KTP, kemudian NPWP jika pengajuan briling ini untuk badan usaha. Kemudian lengkapi surat keterangan usaha yang dikeluarkan oleh kelurahan, SIUP situ TDP untuk agen yang berbadan usaha, kemudian akte pendirian, ini juga untuk agen yang berbadan usaha. Jangan lupa lampirkan buku tabungan dan juga rekening koran, kemudian mengisi form perjanjian kerjasama sebagai agen briling. Nah teman-teman, jika sudah mengetahui syarat dan dokumen untuk menjadi agen briling, kita harus tahu juga manfaat yang kita dapatkan setelah kita menjadi agen briling. Nah, manfaat yang kita dapatkan ini adalah kita mendapatkan fee atau pendapatan setiap transaksi yang kita lakukan dengan sistem bagi hasil. Pendapatan yang didapat ini akan dibayarkan secara langsung otomatis ke rekening tabungan yang terdaftar di agen briling. Nah, selain itu, agen briling ini juga mendapat pendamping dari petugas bank. Jadi, teman-teman tidak perlu khawatir ya. Jika terkendala, maka bisa menghubungi petugas agen briling. Kemudian manfaat lain, ini kita juga mendapatkan proteksi asuransi bila terjadi musibah, kebakaran, ataupun kecelakaan di tempat usaha. Di mana ada manfaat, nah di sini juga pasti ada resiko. Nah, disimak teman-teman untuk resiko yang dihadapi oleh calon agen briling BRI. Nah, yang pertama yang jelas, rekening memang harus kita tersedia ya. Jadi kita harus menyetorkan minimal 3 juta rupiah ke dalam rekening yang akan dijadikan untuk transaksi agen briling sampai dengan kita sudah tidak lagi menjadi agen briling. Nah, rekening tersebut diblokir, tidak bisa digunakan sama sekali. Kecuali kita sudah memiliki pinjaman di BRI sebelumnya, maka besaran blokiran yang diblokir oleh bank itu
hanya sebesar Rp500.000. Jadi 3 juta untuk yang belum memiliki pinjaman dan 500.000 untuk yang sudah memiliki pinjaman. Kemudian pihak BRI sepenuhnya menyerahkan kegiatan usaha ini kepada nasabah atau konsumen. Jadi teman-teman ke depan pasti memiliki atau membutuhkan modal usaha yang cukup besar ya untuk memperlancar usaha. Pasti setelah itu ada target ya. Jadi target setiap bulan itu harus tercapai jika ingin naik kelas ke juragan atau jawara. Nah, untuk transaksi yang diperlukan, ini untuk transaksi edisi, ini 150.000 per bulan untuk fee-base ya. Kemudian untuk mobile, ini 60.000 per bulannya. Dan 200 transaksi jika tidak target, maka ini akan dievaluasi selama 6 bulan. Apakah agen briling kita ini masih bisa untuk dijalankan atau bisa naik kelas atau tidak. Nah, jika kita sudah menjadi agen briling dan setiap transaksi dan program kita ikuti sampai kita selalu mencapai target, maka kita berkesempatan untuk menjadi agen jawara. Nah, apa itu agen jawara? Di sini juga ada teman-teman yang bertanya bagaimana cara menjadi agen jawara. Nah, yang jelas ini untuk setiap transaksi promo yang diikutkan oleh petugas agen briling ini kita selalu mencapai target. Nah, bagi teman-teman yang selalu mencapai target, maka ini otomatis akan diikutkan sebagai agen jawara. Nah, bagaimana dan apa itu agen jawara? Nah, perlu kalian tahu dulu ya teman-teman, untuk agen jawara ini adalah kita bisa menerima fasilitas berupa dana talangan yang langsung dikirim ke rekening pinjaman. Jadi ini semacam pinjaman lah ya, tapi tidak ada bunga. Jadi rekening itu ditalang dulu atau ditalangi atau dicadangkan dulu oleh pihak bank itu ke rekening tabungan. Nah, dalam kurun jangka waktu atau tempo yang sudah ditetapkan. Nah, ini untuk biayanya ini tidak ada, cuman terdapat biaya administrasi 50.000 aja untuk sekali pinjam. Jadi setelah teman-teman sudah melakukan pinjaman sampai selesai dan ingin mengajukan dana talangan lagi ya teman-teman tinggal pengajuan aja. Nah, untuk ratas atau rata-rata transaksi ya per bulannya untuk menjadi agen juragan ini di ratas transaksi minimal 1.500 per bulan, kemudian sales volumenya rata-rata di 1,5 M per bulannya. Ya, jadi teman-teman semangat untuk menjadi agen dan juga semangat untuk naik kelas menjadi jawara dan juga juragan. Nah, saya kasih tips ya teman-teman bagaimana cepat untuk naik kelas menjadi kelas juragan atau jawara. Yang pertama, catat dulu yang jelas pelayanan kita itu harus cepat ya, cepat dan tepat. Jadi apa yang diinginkan oleh konsumen atau nasabah itu cepat kita layani. Kemudian adakan giveaway atau hadiah-hadiah menarik ya apabila nasabah yang sering bertransaksi dengan kita. Misalnya 10 transaksi kita beri hadiah. Jadi orang akan tertarik untuk datang dan sering bertransaksi di tempat kita. Kira-kira yang dibutuhkan oleh nasabah sehingga apapun bisa dilayani dengan cepat dan tepat. Teman-teman juga harus mempersiapkan outlet atau toko yang berstandar seperti layaknya agen briling. Kalau bisa, untuk usaha yang ada toko, itu dimaksimalkan pembukaannya. Kalau bisa dibuka mulai dari pagi dan maksimal sampai malam. Jadi sehingga transaksi itu bisa melebihi dari jam operasional bank. Jadi kita bisa lebih maksimal untuk mencapai target ratas per bulannya. Dan teman-teman harus menguasai wilayah lingkungan sekitar usaha ya. Jadi harus paham di lingkungan sekitar itu apa yang dibutuhkan. Jadi teman-teman bisa memaksimalkan penjualan dan juga transaksi agen briling di setiap bulannya. Dan jangan lupa untuk terus update informasi tentang program-program briling di tahun ini sehingga teman-teman bisa mendapatkan fee-base atau pendapatan lain selain di briling ini. Nah, terima kasih teman-teman untuk terus mendukung aku dan jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, serta tekan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru aku lainnya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.